Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan sharing mengenai pengalamanku mengikuti Olimpiade Sains Nasional dan tips trik seputar Olimpiade tersebut. Oke, seperti yang teman-teman tahu, Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SMP akan diselenggarakan 1 bulan lagi, tepatnya tanggal 16 sampai 17 Mei 2023. Nah, dalam rangka mempersiapkan Olimpiade tersebut, jadi Dokter Matematika akan menyelenggarakan sejumlah rangkaian acara, yaitu mulai dari penyelenggaraan tryout untuk jenjang SMP. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pelatihan persiapan Olimpiade Sains Kota. Nah, untuk detail mekanismenya mengenai tryout dan pelatihan tersebut, teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, sedikit info buat teman-teman, OSK nanti untuk bidang matematika itu akan terdiri dari 25 soal, di mana nilai yang benar masing-masing soal akan bernilai plus 4. Kalau salah akan bernilai min 1, dan jika kosong akan mendapat nilai 0. Nah, nantinya peserta yang lolos adalah 5 besar dari masing-masing kabupaten kota. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan OSK tahun 2022, part 2. Oke, untuk soal nomor 6, jadi aku di sini memiliki 30 koin, yang jari-jarinya adalah 3,5 cm. Jadi teman-teman bisa baca soalnya sendiri, bentuknya adalah ada 4 tingkatan. Jadi koin pada basis yang pertama itu isinya adalah 4 lingkaran, atau 16 koin yang 4 kali 4 ya teman-teman, seperti ini. Nah, sedangkan pada tingkatan di atasnya itu akan ditutupi seperti ini, bentuknya 3 kali 3. Nanti di atasnya lagi adalah 2 kali 2, sama yang terakhir puncaknya ada 1 saja. Nah, di sini pertanyaannya adalah total luas permukaan koin yang tertutupi itu berapa sentimeter kuadrat? Nah, gitu. Nah, pertama-tama kita lihat dulu koin yang paling bawah. Kalau kita amati, nanti koin yang paling bawah ini kan 4 kali 4 seperti ini. Nah, dia itu di tingkatan yang kedua, dia itu akan ditutupi dengan kotak 2 kali 2. Jadi kalau ini tingkatan di atasnya dia, ini yang kotak tingkatan kedua, tingkatan ketiga ya teman-teman ya. Ini akan menutupi tepat yang di tengah-tengah. Jadi untuk tingkat keempat sendiri, yang tertutupi adalah 4 ini pasti, permukaan yang tertutupi. Nah, sedangkan untuk bagian yang tingkat kedua, yang kotak 3 kali 3 ini, akan menutupi bentuknya seperti ini teman-teman. Aku perbesar ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Seperti kalau misalkan di tingkat SMP ini nyebutnya adalah mahkota bunga. Jadi kelopak bunga itu ya. Bentuknya seperti kelopaknya bunga. Nah, di sini ada 1, itu ya. Ini 1 kelopak bunga, terus 2, 3, 4, 5, kemudian ada 4 kali ya. Jadi ada 20 totalnya. Ada 20 kelopak bunga. Jadi totalnya yang bisa tulis di sini untuk tingkat keempat ini ada 4 lingkaran ditambah dengan 20 kelopak bunga. Kelopak bunga itu yang bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk tingkatan yang kedua, ini sama persis. Jadi yang bagian tengah itu nanti ditutupi oleh tingkat yang paling atas. Tingkat yang sisanya hanya 1 itu, di tingkat keempat ya. Nah, sedangkan yang lainnya lagi, itu nanti bentuknya adalah kelopak seperti ini. Nah, jadi kalau rinciannya ada 1 lingkaran ditambah dengan untuk kelopaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kelopak. Sedangkan untuk tingkat yang ketiga, di sini dia hanya ditutupi oleh 1 koin yang di tengah itu, jadi terdiri dari 4 kelopak saja. Sedangkan yang kotak 1 yang paling lingkaran yang 1 yang paling pojok atas ini tidak ditutupi oleh
koin apapun. Nah, totalnya di sini, jadi aku punya total ya teman-teman ya, ada 5 lingkaran, ditambah dengan 20, ditambah 12, ditambah dengan 4. Totalnya menjadi 36 kelopak bunga. Nah, karena di sini tuh jawabannya adalah bulat semua ya, maksudnya tidak ada angka pi-nya, jadi kita prediksi pendekatan pi-nya itu mendekati 22/7. Karena kita bisa lihat angkanya itu kelipatan 7 ya, 3,5 itu. Sehingga untuk luas lingkarannya, itu adalah 5 dikali pi r kuadrat, R-nya adalah 3,5 atau 7/2. Kita ganti ya, pi-nya jadi 22/7, dikali 7/2 kali 7/2. Sedangkan untuk kelopak bunga, cara menghitung luasnya adalah seperti ini teman-teman. Ini aku gambar lingkaran dulu, terus aku kurangi dengan sebuah segitiga. Seperti ini. Nah, ini aku akan mendapatkan setengah dari kelopak bunga tersebut, yang di sini. Nah, kalau kita perhatikan, luas dari seperempat lingkaran ini, jadi cara menghitungnya kita hitung dulu seperempat lingkaran ini luasnya, kemudian kita kurangi dengan segitiga yang di tengahnya, seperti itu. Nah, luas dari seperempat lingkaran itu adalah seperempat pi r kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan luas dari segitiga tersebut, yaitu setengah dikali 7/2 kali 7/2. Karena ini kan 3,5 ya. Terus ini 3,5 juga. Jadi setengah kali 7/2 kali 7/2. Kita coret beberapa. Jadi kita akan mendapatkan 77/8 dikurangi dengan 49/8. Ini akan menjadi 28/8. Atau sama dengan 7/2. Jadi luasnya untuk satu kelopak ini adalah 7/2. Nah, sedangkan kalau kita mau menghitung gambaran kelopak ini, berarti kita perlu kalikan 2. Sehingga luas satu kelopak bunga itu adalah 7 cm kuadrat. Oke? Nah, di sini kita ingin tahu 36 kelopak bunga. Jadi 36 dikalikan 7. Kita hitung ya, teman-teman ya. 7-nya bisa kita coret. Di sini 2-nya bisa kita coret juga. Jadi 5 dikali 11 dikali 7 itu 385 dibagi 2. Kita tambahkan dengan 36 kali 7. 36 kali 7 itu adalah 252. Jadi hasilnya akan menjadi 444,5. Dan berarti jawabannya untuk pilihan ganda ini adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, untuk soal nomor 7 di sini, aku memiliki persegi ABCD, jadi aku gambar dulu perseginya. Kemudian memiliki panjang sisinya 12 cm. Di sini titik P terletak pada sisi CD, sehingga CP banding DB adalah 1/2. Jadi letaknya itu di sini ya teman-teman ya. CD banding DB itu 1/2. Karena totalnya 12, maka kita bisa tahu panjangnya ini, CP sendiri adalah sepertiganya. Jadi yang ini 4, yang ini 8. Kemudian di sini, ini soalnya kurang ya teman-teman ya. Ini harusnya A plus BP kuadrat gitu ya. Nah, kemudian dia akan ditutup menjadi selimutnya tabung. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Dimana kalau misalkan kita titik di sini adalah titik A, maka di sini adalah titik D. Titik C itu akan bergabung dengan si D ya. Jadi C dan D ini bertemu, A dan B ini juga bertemu. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan DP ini adalah 8/4, jadi 2/1. Logikanya adalah begini teman-teman. Jadi lingkaran yang bagian bawah ini teman-teman akan bagi menjadi 3. Sudutnya akan menjadi 120 derajatan. Nah, titik P ini akan yang menjadi di sini, gitu. Karena ini adalah sepertiga, kemudian ini sepertiganya lagi. Jadi logikanya adalah, ini lingkaran yang bawah, ini titik C-nya, kemudian sudutnya ini adalah
120 derajat. Ini P. Di situ. Nah, yang ditanyakan di soal adalah kita ingin mencari tahu berapa jarak AP. Jadi jarak AP adalah seperti ini. Untuk mencari jarak, kita pasti tahu ya menggunakan rumus Pitagoras. Untuk tingginya itu tidak terlalu masalah, 12 cm itu mudah. Namun yang agak masalah ini berapa jaraknya yang di bawahnya ini, yaitu CP-nya itu. Kalau kita tahu panjangnya CP, nanti kita tinggal Pitagoraskan dengan tinggi AC-nya. Gitu. Jadi nanti ini tinggal Pitagoras. Nah, untuk cari panjang CP, itu kita bisa tahu ya, bahwa tadi kan sudutnya adalah 120. Kalau kita bagi dua seperti ini, gitu, maka sudutnya akan menjadi 60, dan ini siku-siku. Seperti itu. Nah, yang perlu kita tahu adalah berapa panjang CP-nya. Gitu. Oke, pertama-tama yang kita tahu di sini adalah busur CP, tadi itu panjangnya adalah 4 cm. Nah, untuk mencari panjang CP, ini misalkan jari-jarinya adalah R ya teman-teman ya. Panjang CP itu, busurnya itu adalah 2πr, ini rumus keliling, kemudian kita kalikan dengan 120 dibagi 360. Jadi dia cuma sepertiga dari keliling lingkaran. Nah, CP sendiri adalah 4, sama dengan 2π R dikali sepertiga. Kita bisa coret beberapa, jadi kita tahu bahwa nilai R itu sama dengan 6/π. Jari-jarinya itu adalah 6/π. Nah, teman-teman tahu ya, kalau ada sebuah segitiga, yang khusus ya, yang 30, 60 dengan 90, gitu. Ini dalam kasus ini C, kemudian titik tengahnya misalkan T dan O ya, pusatnya CTO. Nah, kalau misalkan jari-jarinya adalah 6/π, maka TO-nya sendiri akan setengahnya, yaitu 3/π. Karena yang kita ingin cari tahu adalah CT-nya, CT-nya itu adalah 3π akar 3. Itu teman-teman harus pelajari, yaitu materi kelas 8. Nah, kemudian kalau kita cari panjang CP-nya, berarti CP-nya adalah 2 kalinya CT, yaitu 6π akar 3. 6/π akar 3. Ini adalah panjang dari CP. Kita tinggal Pitagoraskan dengan panjang AC-nya, gitu. Jadi untuk panjang AP itu sama dengan akar dari CP kuadrat ditambahkan AC kuadrat. 12 kuadrat ditambah 6π per akar 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar 144 ditambah 36 kali 3, yaitu 108/π kuadrat. Jadi kalau kita samakan penyebut ya, nanti dia akan menjadi 108 ditambah 144π kuadrat. Nah, di soal sini yang ditanyakan adalah jika bentuknya seperti itu, maka A plus B-nya berapa? Nah, A-nya adalah 108, B-nya adalah 144. Jadi totalnya adalah 252. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ada sebuah dadu, di mana dadu pertama itu isinya adalah angka 1, kemudian 2, kemudian 33, dan 55. Sedangkan dadu kedua, itu isinya adalah 1, 2, 3, kemudian 555. Nah, soal ini cukup tricky ya untuk kombinatorika. Jadi di sini, suatu permainan dilakukan mengambil cara acak satu dadu di antara kotak tersebut. Jadi peluangnya untuk mendapatkan dadu pertama adalah setengah, peluang dadu kedua adalah setengah. Nah, kemudian dia melemparkan dadu tersebut dan melihat hasilnya, lalu memasukkan kembali ke dalam kotak. Permainan akan diulang 2 kali di dalam kasus ini, kemudian mendapatkan angka pertama dari dadu itu adalah 1, angka keduanya adalah 5. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang bahwa dua dadu yang terambil itu sama-sama dadu kedua. Jadi, pelemparan pertama ternyata yang terambil adalah dadu kedua, yang pelemparan kedua itu juga yang terambil dadu kedua. Nah, perlu kita perhatikan, untuk mendapatkan angka 1,
maka bisa aja dia setengah dikalikan peluangnya dadu pertama, yaitu 1/6 ya, karena angka satunya cuma ada 1 di antara 6. Sedangkan yang 5, ini yang dadu kedua, ini juga 1/6 juga. Gitu. Nah, di sini untuk peluang bahwa ternyata, jadi untuk mendapatkan angka 1 itu sudah pasti, teman-teman. Pertanyaannya ada peluang yang kita peroleh itu dari dadu kedua, bukan dadu ke 1. Nah, peluangnya untuk dapat dadu kedua adalah 1/12. Sedangkan totalnya itu bisa dapat dari yang atas, bisa dapat dari yang bawah. Jadi peluangnya adalah nantinya setengah ya ini ya. Nah, kemudian dikalikan dengan kondisi yang kedua, 5 itu. Nah, untuk mendapatkan angka 5, kalau kita mendapatkan dari dadu yang pertama, itu adalah setengah dikalikan 2/6. Sedangkan untuk dari yang dadu kedua, itu setengah dikalikan 3/6. Jadi peluangnya untuk dapat dadu kedua itu adalah setengah kali 3/6, itu 1/4 ya. Kita ambil yang ini. Kemudian di bawah pecahannya itu adalah setengah dikalikan 3/6 ditambah setengah kali 2/6. Oke, jadi ini nanti akan menjadi setengah dikalikan dengan ini 1/4 dibagikan dengan setengah kali 5/6. Jadi ini bisa dicoret, 2, ini juga bisa dicoret, 3. Peluangnya ini 3/5. Jadi kalau ditanya peluangnya adalah 3/10. 3/10 nilainya adalah 0,3, ya jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 9 ini menurutku adalah soal yang tersulit dari OSK tahun lalu, tahun 2022. Nah, di sini pertanyaan adalah fx diketahui adalah polinom x pangkat 2022 dikurangi x pangkat 2021. Gx itu bentuknya panjang seperti itu. Yang ditanya adalah berapakah nilai minimum dari fx ditambah gx. Nah, di mana diberikan di sini x-nya adalah bilangan real. Nah, di sini aku rasa soalnya ini mengandung kesalahan. Jadi, ide untuk soal ini, teman-teman, adalah ketika aku lihat gx-nya, aku ingin mencari nilai minimum dari gx-nya juga. Nah, di sini yang agak bahaya adalah gini, teman-teman. Kalau soal tersebut adalah soal teori bilangan, ada tulisannya bulat, teman-teman bisa mencoba untuk memasuk-masukkannya, itu maklum. Tapi ketika di sini soalnya adalah bilangan real, berarti ini adalah soal aljabar. Dan otomatis satu-satunya cara teman-teman menyelesaikan soal ini adalah dengan membentuk kuadrat sempurna. Nah, ini sebenarnya cocok untuk soal SMA lebih baik daripada soal SMP, karena terlalu sulit untuk soal SMP. Dan hasilnya di nomor 9 menurut dokter matematika ini termasuk soal yang salah. Nah, di sini adalah membuat kuadrat sempurna. Jadi idenya adalah, ini aku buat jadi x pangkat 2020 dikurangi 2 kali x pangkat 2019 ditambah dengan x pangkat 2018. Seperti itu. Kemudian kita rubah juga ininya jadi 2x pangkat 2018 supaya jumlahnya tetap 3 ya. Terus di sini 4x pangkat 2017 ditambah dengan 2x pangkat 2016. Di sini 3x pangkat 2016. Jadi agar jumlahnya itu tetap 3, yang ini tetap 5 gitu ya, tidak merubah nilai. Kemudian ini dikurangi dengan 6x pangkat 2015 ditambah seterusnya. Nah, nanti sampai yang terakhir, paling belakang itu adalah 1010x pangkat 2 dikurangi 2020x ditambah dengan 1010. Nah, namun kan paling belakang itu adalah 2021. Jadi kita masih punya sisa tambahan adalah 1011. Nah, bentuk gx sendiri bisa kita faktorkan jadi seperti ini. Ini adalah x min 1 kuadrat gitu ya. X min 1 kuadrat kan x kuadrat min 2x ditambah 1. Tapi di sini kurang x pangkat 2018. Nah, untuk yang bagian ini, itu harus sama ya, tetap bentuknya x min 1 kuadrat, tapi harus dikalikan dengan 2x pangkat 2016. Nanti seterusnya sama dengan 3x pangkat 2014, sampai 1010, belakangnya seperti ini. Sisanya yang 1011 ini tambahan di belakang, di luar dari pemfaktoran tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat fx ditambah gx,
itu nilainya akan menjadi, kan fx-nya adalah x pangkat 2022 dikurangi x pangkat 2021. Dia bisa difaktorkan menjadi x pangkat 2021 dikali x min 1 ditambahkan dengan x min 1 kuadrat dikalikan yang belakang itu. Seperti ini. Nah, di sini kita mencari nilai maksimum untuk fungsi tersebut untuk semua x bilangan real. Pertama-tama kita perlu lihat dulu ya, kalau x-nya sama dengan 1. Maka nanti ini akan jadi 0, ini akan jadi 0, sisa hanya yang belakang, yaitu 1011. Jadi itu nilai ketika x-nya 1. Jadi f1 tambah g1 itu adalah 1011. Nah, karena di sini kita mencari nilai minimum, ketika kita masukkan x-nya lebih dari 1, nilainya itu akan semakin lebih besar. Bukannya yang depan-depannya ini nggak mungkin 0. Jadi nilainya akan semakin besar dan semakin besar. Otomatis nilai minimumnya tidak akan mencapai 1011, pasti lebih besar. Jadi kasus minimumnya bukan di sini. Nah, untuk nilai x yang kurang dari 0, gitu ya, kurang dari 0, maka nilai dari ini, x pangkat 2021, itu akan menjadi negatif. X dikurangi 1 itu juga akan negatif, sehingga nanti bagian yang fx-nya itu akan menjadi positif. Sedangkan yang bagian belakang ini juga, itu akan juga positif juga, karena dia ini bentuknya kuadrat. Itu pasti positif. Kemudian, x pangkat 2018 itu kuadrat. X pangkat 2016 juga kuadrat semua, bilangan positif semua. Jadi, plus ditambah plus, gitu ya, positif ditambah positif, ditambah lagi dengan 1011. Jadi, otomatis pasti tidak mungkin menyentuh 1011 itu. Jadi kasus minimumnya juga bukan di sini. Nah, mungkin kunci jawabannya sendiri itu akan menjawab ketika x-nya sama dengan 1. Namun pendapat dokter matematika sendiri soal ini mengandung kesalahan, yaitu pada kasus ketika x-nya berada di antara 0 dan 1. Di sini terjadi masalah. Nah, namun untuk hasil eksaknya sendiri, itu mungkin agak sedikit terlalu susah. Sehingga mencari nilai pastinya itu tidak bisa ditemui. Namun kalau aku menggunakan metode penghitungan komputer seperti Wolfram Alpha, nilainya sendiri terlalu besar, pangkatnya terlalu besar untuk mencari nilai minimumnya ini. Namun yang jelas pasti itu pasti nilainya bukan di angka 1, namun sekitar 0,999 sekian. Bukan tepat di angka 1. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita cukup memperhatikan dua nilai yang di depan ini. Kalau sampai nilainya bukan 0 atau menjadi negatif, justru dia akan menjadi nilai minimumnya. Gitu. Jadi kita akan cari tahu, akan buktikan ada sebuah nilai di mana x pangkat 2021 dikalikan x min 1 ditambah dengan x min 1 kuadrat dikalikan x pangkat 2018 ditambah 2x pangkat 2016 dan seterusnya, itu bisa mencapai ketika dia kurang dari 0. Akan tercapai suatu nilai tersebut. Nah, karena dia berada di antara 0 sampai 1, maka usahakan jangan menulis x min 1, tapi 1 min x. Karena 1 min x itu justru yang menjadi positif. Oke, kita pindahkan ke ruas kanan dulu. Jadi seperti ini. Nah, kita akan buktikan ada sebuah nilai yang membuat dia itu menjadi salah. Kita bisa coret dulu 1 min x-nya, karena kita ambil yang range-nya bukan 1, dan juga dia nilainya positif. Mencoret nilai positif itu tidak merubah tanda. Oke, kita coret dengan ini. Maka akan menjadi 1 min x dikalikan x pangkat 2018 ditambah dengan 2 pangkat seterusnya. Nah, kalau kita gambar secara diagram Cartesius ya, jadi untuk range-nya yang berada di antara 0 sampai 1, jadi misalkan ini fungsi yang pertama ya, jadi y sama dengan ini, dan yang satunya lagi adalah y sama dengan x pangkat 2021. Kalau y sama dengan x pangkat 2021, maka grafiknya nanti akan seperti ini. Ketika teman-teman masukkan x-nya 0, nanti dia menjadi 0. Kalau teman-teman masukkan
Y-nya sama dengan 1, nanti dia akan menjadi 1. Grafiknya akan seperti ini. Tapi kita hanya fokus di rentang antara 0 sampai 1. Jadi di antara sini saja. Jadi yang penting sebelah sini. Nah, sedangkan kalau kita gambar yang sebelah kiri, 1 min X dikalikan sepanjang ini, kita perhatikan dulu aja akarnya. Salah satu akarnya adalah 1. Ketika teman-teman masukkan X-nya 1, maka Y-nya akan menjadi 0. Jadi ini akar salah satunya di sini. Nah, namun ketika teman-teman masukkan 0, nilainya akan menjadi 1010. 1010 ini jauh di atas sini ya teman-teman ya. Kita misalkan di sini aja, 1010. Nah, grafiknya ini adalah sebuah fungsi kontinu, yaitu polinomial tuh pensil teman-teman untuk menggambarkan grafik itu tidak boleh putus. Jadi kemungkinan besar fungsinya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, perpotongan itu di sini. Nah, maka ada satu momen di mana nilai yang sebelah kiri itu selalu lebih kecil dari yang sebelah kanan. Itu pasti ada. Nggak mungkin tidak terjadi. Bisa saja dia mepet sekali ya, di sebelah sini. Gitu. Tapi pasti ada nilainya, 0,99 sekian. Seperti itu. Nah, aku pun juga cek menggunakan angka yang lebih kecil ya. Misalkan soal tersebut, itu misalkan aku ganti X pangkat 10 dikurangi X pangkat 9, gitu ya. Ini untuk fx-nya, dan gx-nya adalah X pangkat 8 dikurangi 2X pangkat 7 ditambah 3X pangkat 6 dikurangi dengan seterusnya ya, 4X pangkat 5 sampai seterusnya itu ternyata nilai minimumnya bukan tercapai pada saat X-nya 1, namun ada sekitar 0,97 sekian. Jadi untuk soal ini sebenarnya salah, namun kita harus menjawab terpaksa ya, karena paling memungkinkan adalah ketika X-nya sama dengan 1. Jadi kalau ditanya berapa nilai F1-nya, F1-nya tadi kita tahu adalah 1011 gitu ya. Jadi N-nya itu akan sama dengan 1011. Yang ditanya di soal adalah N plus 1. Jadi jawabannya adalah 1012. Namun aku yakini soal ini sebenarnya kurang sempurna atau masih mengandung kesalahan. Oke. Untuk soal nomor 10, jadi di sini ada bilangan bulat positif N yang kurang dari 95, mengakibatkan nilai ini ya, ini salah tulis ya, dikali ya. Akar pangkat 3 dari 6, pangkat 200 min N dikalikan seperakar pangkat 3N, itu bilangan bulat. Nah, kita ubah ya, 6 itu kita faktorisasi prima ya, jadi nanti dia itu akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan 200 min N, kita kalikan juga sama akar pangkat 3 dari 3, gitu ya. Kita pecah akar 6-nya menjadi 2 kali 3. Kemudian yang di sini, itu kita akar 3-nya bisa kita tulis sebagai pangkat min N. Nah, kalau pangkat eksponensial ya, akar pangkat N itu adalah pangkatnya jadi seper N. Jadi tulisannya di sini bisa kita tulis 2 pangkat 200 min N per 3. Karena akar pangkat 3 artinya sepertiga. Nah, sedangkan yang satunya, itu adalah 3 pangkat sama ya, 200 min N per 3, namun kita perlu tambah dengan min N per 2. Otomatis nanti mudahnya akan menjadi 2 pangkat 200 min N per 3 dikalikan dengan 3 pangkat, ini ya, kita samakan penyebut, jadi 400 dikurangi 2N dikurangi 3N dibagi dengan 5, bagi dengan 6. Jadi nanti ini menjadi 5N per 6. Nah, agar menjadi bilangan bulat, maka dua-duanya ini harus merupakan bilangan bulat positif. Tidak boleh mengandung pecahan, karena kalau pecahan dia menjadi irasional, ada akar-akaran. Nah, di sini, maka kita perlu amati ya, agar angka 2 ini pangkatnya adalah bulat, maka 200 min N per 3 itu harus bilangan bulat. Di sini nilai yang memenuhi, kita coba aja, N-nya 1, itu 199 per 3, bukan bilangan bulat. N-nya 2, itu baru betul. Kemudian nanti N-nya 5 baru memenuhi. Jadi nambah 3 seperti itu. 8, 11, dan seterusnya sampai paling maksimal itu kan nanti 95 ya. Kalau sampai 95, dia bisa menyentuh sampai 93. 95 masih bisa ya. Nah, kemudian kalau untuk yang bagian belakang ini,
400 dikurangi 5N dibagi 6. Kalau kita masukkan N-nya 2, dia akan menjadi 390. 390 itu habis bagi 6, jadi 2 itu solusi. Nanti teman-teman coba-coba lagi, 3 itu tidak bisa, 4 tidak bisa, baru bisa lagi itu nambahnya 66. Jadi 8, kemudian 14, 20, dan seterusnya sampai di 92. Nah, angka N ini harus memenuhi bilangan bulat untuk keduanya. Nah, ternyata yang bawah ini ada tercakup semuanya di bagian atas. Jadi yang atas itu sepertinya tidak terlalu penting. Jadi solusinya adalah ketika N-nya sama dengan 2, 8, 14, dan seterusnya sampai 92. Namun di sini teman-teman perlu amati ya. Bilangan yang belakang ini, 400 min 5N per 6, itu dia tidak boleh negatif. Kalau sampai negatif, dia akan menjadi pecahan. 3 pangkat negatif itu nanti 3-nya di bawah. Jadi paling jauh itu adalah N-nya 80. Dan ternyata 80 itu ada di dalam barisan ini. Jadi paling akhir itu bukan 92, namun paling akhir adalah 80. Begitu. Nah, untuk mencari banyaknya bilangan dari antara 2 sampai 80, menurut dokter matematika lebih aman pakai cara, jadi misalkan ini U1, ini U2, pertanyaan ini U keberapa? Gitu. Caranya rumus umumnya ya, kalau misalkan teman-teman jaraknya ini adalah 6, teman-teman mundur satu langkah ke belakang, jadi min 4, UN itu rumusnya akan menjadi 6N dikurangi 4. Angka 6-nya akan masuk ke sini, min 4-nya akan masuk ke belakang. Nah, ketika dia sama dengan 80, maka 6N sama dengan 84, N-nya akan sama dengan 84 dibagi 6, itu nilainya adalah 14. Jadi untuk soal ini, jawabannya adalah yang 14. Oke, masuk ke soal berikutnya. Nah, jadi di sini aku punya 6 ekor burung ya, 3 pasang, kemudian akan dimasukkan ke wadah besar. Sampai rumah, burung-burung tersebut akan ditempatkan secara acak ke tiga sangkar yang berbeda. Nah, peluangnya bahwa setiap burung akan ditempatkan di kandang pasangannya adalah, nah, di sini mungkin ada cara yang panjang ya, tapi aku pilih cara yang lebih pendek. Jadi misalkan ini kandang pertama, kandang kedua, dan kandang ketiga. Di sini pemilihan kandang itu tidak terlalu penting. Jadi yang justru ini membuat berbahaya kalau pakai cara kombinasi dan permutasi. Nah, logikanya seperti ini aja. Kita misalkan punya pasangan burung ya, itu A1 dan A2, B1 dan B2, kemudian C1 dan C2. Burung A1 itu pasti menempati salah satu rumah, dan itu tidak penting rumah yang mana. Misalkan aja yang paling depan, nih, A1. Maka, dia harus punya satu pasangan lagi burung yang tinggal satu sangkar dengan dia. Nah, maka peluang yang kita hitung haruslah burung yang A2. Padahal kita punya pilihan untuk memasukkan dia ada B1, B2, C1, C2, dan A2. Jadi peluangnya dia supaya bertemu dengan pasangannya adalah 1/5. Sedangkan burung berikutnya, yaitu burung B1, itu pasti memiliki tempat rumah yang lain. Nah, di sini dia harus memilih pasangannya B2. Padahal dia berpeluang di antara B2, C1, dan C2. Jadi peluangnya dia adalah 1/3. Sedangkan yang terakhir, sangkar terakhir pasti terisi oleh C1 dan C2, di mana peluangnya pasti 1. Maka untuk mencari peluang bahwa kandangnya itu sesuai, jadi A1 bertemu dengan A2, B1 dan B2, C1 dan C2, maka kita tinggal kalikan, nilainya akan menjadi 1/15. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 12, jadi di sini adalah banyaknya bilangan bulat positif yang habis dibagi oleh 10 pangkat 199, ini ya, adalah 10 pangkat 199, yang merupakan kelipatan 10 pangkat 111, yaitu 2 pangkat 111 dikali 5 pangkat 111. Nah, otomatis, karena merupakan kelipatan dari 10 pangkat 111, maka dia harus memiliki basic perkalian ini dulu. Sehingga nanti tinggal ditambahkan dengan 2 kali pangkat berapa, dikalikan 5 pangkat berapa, supaya dia itu membagi 2 pangkat 199 dikalikan 5 pangkat 199. Nah, di sini kita bisa bagi ruas kiri dan kanannya ya, dengan 2 pangkat 111, 5 pangkat 111, sehingga kita disuruh cari 2 pangkat alfa dikalikan 5 pangkat beta berapa yang membagi 2 pangkat 88 dikalikan 5 pangkat 88. Seperti itu. Nah, di sini, duanya itu bisa berpindah ya. Duanya itu bisa 2 pangkat 0,
bisa 2 pangkat 1, bisa 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat 9, 89. Sedangkan 5-nya juga bisa 5 pangkat 0, 5 pangkat 1, sampai 5 pangkat 89. Jadi di sini ada 89 kemungkinan, yang bawah ada 89 kemungkinan. Kalau kita kalikan 89 dengan 89, dia nilainya akan menjadi 7921. Dan jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 13, jadi di sini diberikan A pangkat 5 sama dengan B pangkat 4, dan C pangkat 3 sama dengan D kuadrat. Nah, di sini A, B, C, D semuanya adalah bilangan asli. Nah, maka kita kalau perhatikan ya, A-nya itu adalah B pangkat 4/5. Supaya dia menjadi bilangan bulat, A-nya itu adalah bilangan asli, maka B-nya di sini harus merupakan pangkat 5 dari suatu bilangan bulat. Jadi kita bisa tulis A-nya itu sama B-nya itu sama dengan X pangkat 5 dari suatu bilangan bulat. Nah, hal serupa nanti ketika kita masukkan ya, A pangkat 5 sama dengan B pangkat 4 ya, ini kan nanti akan sama dengan X pangkat 20. Maka A-nya akan menjadi X pangkat 4. Jadi B-nya itu harus merupakan pangkat 5 dari suatu bilangan X, A-nya itu adalah pangkat 4 dari X tersebut. Sedangkan kalau kita misalkan sini ya, C itu sama dengan D pangkat 2/3, maka D-nya itu harus pangkat 3 dari sebuah bilangan bulat lainnya, misalkan Y. Nanti dengan cara sama, C-nya kita akan dapat Y kuadrat. Jadi A, B, C, D-nya di sini, itu bilangannya akan menjadi X pangkat 4, X pangkat 5, Y kuadrat, dan Y pangkat 3. Nah, kita masukkan ke persamaan yang diketahui, yaitu C min A nilainya adalah 19. C-nya adalah Y kuadrat, A-nya adalah X pangkat 4. Nah, di sini, Y, kita bisa faktorkan ya, Y min X kuadrat dikali Y plus X kuadrat. Itu faktoran A plus B kali A min B ya. Nah, di sini pilihannya adalah, ini bisa 19, ini bisa 1, ini bisa 19, ini bisa 1, ini bisa min 19, ini bisa min 1, min 19, dan min 1. Namun kalau teman-teman amati, karena ini bilangan kuadrat, maka jelas yang sebelah kanan ini harus lebih besar dari yang sebelah kiri. Maka kita bisa mencoret beberapa kemungkinan seperti yang ini, kemudian juga yang ini, itu bisa kita coret. Nah, kalau kita amati, nanti kan kita dapat bahwa Y min X kuadrat sama Y plus X kuadrat. Kita tukar posisi. Nah, pilihannya bisa aja ini 19, ini 1, atau yang ini min 1, ini min 19. Nah, kalau kita jumlahkan, maka nanti ini 20, yang ini adalah min 20, padahal Y-nya sendiri tadi harus merupakan bilangan asli, gitu ya. Kalau Y-nya tadi negatif, maka D-nya juga akan negatif, akan menyalahi soal. Maka Y-nya kita ambil hanya yang depan saja, Y-nya 10, dan nanti berakibat X-nya itu akan sama dengan 3. Berarti nanti kita dapat nilai A, B, C, D-nya ternyata akan sama dengan A-nya adalah X pangkat 4, jadi 81. B-nya itu adalah X pangkat 5, yaitu 243. C-nya adalah Y kuadrat. Dan D-nya adalah 10 pangkat 3. Yang ditanya di soal adalah berapakah nilai D min B? Maka 1000 kita kurangi dengan 243, nilainya adalah 757. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, di sini diketahui bilangan ya, kumpulan bilangan yaitu suku pertamanya adalah 1, kemudian barisan keduanya adalah 2 dan 3, kemudian 4, 5, 6, seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman langsung perhatikan aja, yang ditanya di soal adalah selisih dari M2022 dan M2021. Nah, di sini ternyata ada bentuk polaannya ya teman-teman ya. Kalau misalkan rata-rata dari yang kedua, gitu ya, jadi kalau kita lihat M2 min M1, di sini kan M2-nya sama dengan rata-ratanya ya. Rata-ratanya adalah 2,5. Di sini M1 sama dengan 1. M3 itu nilainya akan sama dengan 5. Nanti sama ya, untuk yang 7, 8, 9, 10, itu rata-ratanya M4 sama dengan 8,5. Nah, M2 min M1 itu adalah 1,5. M3 min M2 itu adalah 2,5. M4 min M3 itu adalah 3,5. Nanti dengan pola berikutnya lagi, yang 11, 12, 13, 14, 15, dia rata-ratanya akan menjadi 13. Selisihnya adalah 4,5. Gitu.
Jadi kalau ditanyakan berapakah nilai M2 min M1, nilainya adalah 1,5. Kalau M3 dikurangi M2, nilainya adalah 2,5. Jadi teman-teman bisa lihat angka belakangnya tinggal ditambah setengah, seperti itu ya. Kalau ditanya berapakah nilai M2022 dikurangi M2021, nilainya akan menjadi 2021 setengah. Jadi kalau ditanyakan dikali 2, maka akan sama dengan 2 dikalikan 2021 setengah, nilainya adalah 4043. Oke, kita langsung bisa jawab untuk yang C. Namun kalau ini adalah soal uraian, teman-teman harus tidak boleh menggunakan pola ya, karena pola itu pembuktiannya itu sangat lemah. Jadi teman-teman harus menyatakan bentuk umum untuk masing-masing MI. Jadi mungkin teman-teman bisa nyatakan MI itu nilainya sama dengan berapa I, nanti teman-teman masukkan I-nya 2022 dan 2021. Itu kalau soalnya bukan pilihan ganda. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, jadi ini adalah soal ini ya, statistik ya. Jadi pertanyaannya, berapakah nilai dari rata-rata median ya? M itu adalah median dari data yang P dan data yang laki-laki dan perempuan. Nah, yang merah itu adalah data perempuan, sedangkan yang biru itu adalah data laki-laki. Grafik tersebut adalah frekuensi dari kelompok masing-masingnya. Jadi, yang nilai range-nya adalah 70-an, itu untuk wanita, itu ada sebanyak 18 ya di sini. Kemudian untuk yang 80-an itu ada 10, kemudian ini ada 8, dan yang terakhir ini 4. Sedangkan untuk yang laki-laki, ini adalah 9, 2, 4, dan 5. Itu untuk yang data perempuan. Mungkin yang laki-laki, untuk tidak bingung, mungkin aku ganti warna ya. Ini 9, 2, 4, dan 5. Nah, di sini kita untuk mencari median, kita cari dulu distribusinya. Jadi total untuk wanita, gitu ya, untuk wanita, total siswanya adalah 18 ditambah 10, ditambah 8, ditambah 4. Totalnya adalah 40 siswa. Kalau misalkan kita punya 40 siswa, maka mediannya, kalau kita urutkan dari yang kecil sampai yang paling besar, maka median yang tengah-tengah adalah data ke 20 dan data ke 21. Itu tengah-tengahnya berapa? Kita rata-rata. Nah, kita lihat dulu data 20 ini ada di mana. Di sini baru 18-nya di angka 70-an, maka angka 19, U19, U20, U21, dan seterusnya, semuanya berada di yang 80. Jadi otomatis U20-nya pasti 80, tambah 80 dibagi 2. Gitu. Sedangkan untuk yang laki-laki, total siswanya adalah 9 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 5. Totalnya adalah 20 siswa. Maka kalau kita perhatikan, rata-ratanya itu akan berada di antara 10 dan 11. Kalau dia ganjil, kita bisa ambil yang tengah-tengah ya. Tapi kalau genap, kita harus rata-rata dari suku yang benar-benar berhimpit di tengah. Nah, beruntungnya di sini ternyata U9-nya itu 70 semua. Sedangkan U10-nya baru di angka 80, U11-nya juga di 80. Tapi nanti U12-nya itu sudah masuk ke 90. Jadi beruntungnya kita tidak perlu meratakan dua nilai yang berbeda. Jadi 80 tambah 80 juga. Berarti kesimpulannya dari sini adalah MP dan ML itu mediannya ternyata nilainya sama. Jadi yang ini benar. Yang B ini salah ya. Nah, kemudian kita hitung dulu yang rata-ratanya ya. Rata-rata laki-laki dan rata-rata perempuan. Nah, rata-rata untuk yang laki-laki, itu cara menghitungnya adalah, perempuan dulu ya. Rata-rata perempuan itu cara menghitungnya adalah 18 dikalikan 70, kita tambahkan dengan 10 dikalikan 80, ditambah dengan 8 dikalikan 90, ditambahkan 4 dikalikan 100. Kita bagi dengan totalnya yaitu 40. Nilainya akan menjadi, teman-teman bisa hitung manual ya, di atasnya 3180 dibagikan dengan 40. Dan nilainya akan menjadi 79,5. Nah, sedangkan untuk rata-rata yang laki-laki, nilainya adalah 9 dikalikan dengan 70, ditambah 2 dikalikan 80,
ditambah 4 dikalikan 90, ditambahkan 5 kali 100. Dibagi dengan total siswanya, yaitu 20. Maka akan menjadi 630, ditambah 160, ditambah 360, ditambahkan dengan 500 bagi 20. Nilainya nanti akan menjadi 82,5. Nah, di sini maka kesimpulannya adalah rata-rata laki-laki akan lebih besar daripada rata-rata perempuan. Di sini pilihannya tidak ada ya, maka yang betul hanya yang pilihan A. Oke, sampai sini dulu pembahasan video part 2. See you on the next video.